3 kali kesempatan yang berbeda. Seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg. Menurut American Heart Association atau AHA, hipertensi merupakan silent killer atau pembunuh diam-diam, yang dimana gejalanya tersebut sangat bermacam-macam pada setiap individu dan hampir sama dengan penyakit lainnya. Gejala-gejala tersebut adalah sakit kepala, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, pendengaran berdenging atau tinnitus, dan mimisan. Biologi hipertensi. Berdasarkan penyebab, hipertensi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi primer atau esensial. Hipertensi primer adalah hipertensi esensial atau hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi esensial, diantaranya yang pertama, genetik individu dengan keluarga. Yang kedua, jenis kelamin dan usia laki-laki berusia 35-50 tahun dan wanita yang telah menopause. Ketiga, diet konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak. Yang keempat, berat badan obesitas. Berat badan yang 25% melebihi berat badan ideal. Kelima, gaya hidup merokok dan konsumsi alkohol. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya. Hipertensi sekunder disebabkan oleh beberapa penyakit, yaitu coarctation aorta, yaitu penyempitan aorta kongenital yang mungkin terjadi beberapa tingkat pada aorta toraksi atau aorta abdominal. Penyempitan pada aorta tersebut dapat menghambat aliran darah sehingga terjadi peningkatan tekanan darah di atas area kontraksi. Penyakit parenkim atau vaskular ginjal. Penyakit ini merupakan penyakit utama penyebab hipertensi sekunder. Patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi sangatlah kompleks. Walaupun belum diketahui secara pasti, pada hipertensi esensial, faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal, hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Terkait faktor genetik, polimorfisme lokus-lokus gen yang terlibat dalam regulasi reseptor angiotensin 1 dan aldosteronin sintase berisiko menimbulkan hipertensi. Dalam suatu studi, pada pasien hipertensi dengan partisipan etnisina didapatkan mutasi gen adenosine yang berperan dalam aktivitas enzimatik pompa YN6+, K+, dan ATPase. Terkait absorpsi sodium di ginjal mengakibatkan peningkatan sensitivitas terhadap garam. Perubahan sistem kardiovaskular, neurohormonal, dan ginjal sangat berperan. Peningkatan aktivitas saraf sistematis dapat memicu peningkatan kerja jantung yang berakibat peningkatan curah jantung. Kelainan pada pembuluh darah berperan terhadap total resistensi perifer. Vasokonstriksi dapat disebabkan peningkatan aktivitas saraf simpatis, gangguan regulasi faktor lokal, faktor natriuretik, dan endotelin yang berperan dalam pengaturan tonus vaskular. Klasifikasi tekanan darah. Klasifikasi tekanan darah menurut WHO terdiri atas 3. Yang pertama yaitu tekanan darah normal. Tekanan darah normal terjadi bila sistol kurang dari atau sama dengan 140 mmHg dan diastol kurang dari atau sama dengan 90 mmHg. Yang kedua yaitu tekanan darah perbatasan. Tekanan darah perbatasan terjadi bila sistol antara 141 sampai dengan 149 mmHg dan diastol antara 91 sampai 95 mmHg. Yang ketiga yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi bila sistol di atas atau sama dengan 160 mmHg atau dan diastol sama dengan atau lebih dari 95 mmHg. Manifestasi klinis. Menurut pembayang, tanda dan gejala hipertensi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu satu, tidak ada gejala. Tidak adanya gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain peningkatan tekanan darah yang dapat diukur dengan pemeriksaan dokter. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak dapat terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur. Yang kedua yaitu gejala yang masif. Sering dikatakan bahwa gejala termasif yang dirasakan oleh pasien hipertensi yaitu nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya, ini membawa pasien untuk mencari pertolongan medis. Beberapa gejala yang dirasakan oleh pasien hipertensi yaitu nyeri kepala, pusing, sesak nafas, mual, muntah, gelisah, epistaksis, dan kesadaran menurun. Faktor resiko hipertensi. Menurut Aulia 2017, faktor resiko hipertensi bagi menjadi 2 kelompok, yaitu faktor yang tidak dapat diubah. Pertama, riwayat keluarga. Kedua, usia tekanan darah cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Ketiga, jenis kelamin dewasa ini.
Hipertensi banyak ditemukan pada pria daripada wanita. 3. Ras, etnik, Kedua, faktor yang dapat diubah. Kebiasaan gaya hidup tidak sehat dapat meningkatkan hipertensi. Antara lain itu: pertama, merokok. Kedua, kurang aktivitas fisik. Ketiga, konsumsi alkohol. 4. Kebiasaan minum kopi. Kebiasaan konsumsi makanan banyak mengandung garam. Kebiasaan konsumsi makanan lemak. Komplikasi hipertensi. Menurut Ardiansa M. 2012, komplikasi dari hipertensi adalah yang pertama, stroke akibat dari pecahnya pembuluh yang ada di dalam otak atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non-otak. Stroke bisa terjadi pada hipertensi kronis apabila arteri-arteri yang memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan penebalan pembuluh darah, sehingga aliran darah pada area tersebut berkurang. Arteri yang mengalami aterosklerosis dapat melemah dan meningkatkan terbentuknya aneurisma. Yang kedua, inframyokardium. Inframyokardium terjadi saat arteri koroner mengalami aterosklerotik tidak pada menyuplai cukup oksigen ke miokardium apabila terbentuk trombus yang dapat menghambat aliran darah pembuluh darah tersebut karena terjadi hipertensi kronik dan hipertrofi ventrikel, maka kebutuhan oksigen miokardium tidak dapat terpenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung yang menyebabkan infrak. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada penderita hipertensi bertujuan untuk mengetahui progres penyakit ini. Pemeriksaan dasar yang sebaiknya dikerjakan pada hipertensi primer yakni laboratorium. Pemeriksaan lab yang dilakukan disesuaikan dengan faktor resiko dan klinis pasien. Yang pertama, penilaian penyebab kardiovaskular, yaitu dengan menghitung gula darah puasa, asam urat, dan profil lipid. Yang kedua, penilaian penyebab hipertensi dengan menghitung TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang ketiga, penilaian komplikasi hipertensi. Yang keempat, serum kreatinin untuk pengukur EGFR. Yang kelima, serum potasium, sodium, dan kalsium. Yang keenam, urinalisa. Pemeriksaan penunjang lainnya. Terdapat berbagai pilihan pemeriksaan untuk menilai ada tidaknya komplikasi. Yang pertama, elektrokardiografi digunakan untuk menilai apakah terjadi komplikasi seperti infark miokardium akut atau gagal jantung. Yang kedua, fotokolostoraks digunakan untuk menilai apakah terjadi pembesaran ventrikel atau edema paru. Yang ketiga, ekokardiografi digunakan untuk melihat fungsi jantung dan denyut jantung. Yang keempat, screening hipertensi endokrin. Yang kelima, CT kepala. Pengobatan hipertensi tekanan darah tinggi bisa diatasi dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun, pada beberapa penderita perubahan gaya hidup juga harus disertai dengan konsumsi obat antihipertensi. Perlu atau tidaknya penggunaan obat antihipertensi tergantung pada nilai tekanan darah pasien dan seberapa besar risiko pasien. Komplikasi seperti stroke atau serangan jantung. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan yang dapat digunakan untuk mengenangani hipertensi. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, menurunkan tekanan darah dalam beberapa minggu. Biasanya, dokter akan menyarankan perubahan gaya hidup tanpa perlu konsumsi obat jika resiko pasien terserang komplikasi rendah. Yang kedua, gaya hidup sehat seperti yang dijalani adalah yang pertama, mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam yaitu maksimal sebanyak 1 sendok teh per hari. Yang ketiga, memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Yang keempat, menurunkan berat badan berlebih dan menjaga berat badan ideal. Yang kelima, menghentikan kebiasaan merokok. Yang keenam, menghindari atau mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, atau soda. Yang kedelapan, melakukan terapi relaksasi untuk mengelola stres seperti yoga atau meditasi. Penggunaan obat-obatan pada beberapa kasus penderita hipertensi harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah dalam jangka panjang atau seumur hidup. Dokter dapat menurunkan dosis atau menghentikan pengobatan jika tekanan darah pasien sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup.